Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Dewansa Pratama dengan NIM 2023 11103. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas kreasi saya. Baik, mula-mula akan saya mulai dengan penjelasan dari source code yang saya buat, di mana saya membuat sistem monitoring multisensor dengan level peringatan proyek Arduino dengan level peringatan. Proyek Arduino ini adalah sebuah sistem monitoring lingkungan cerdas yang dirancang untuk mendeteksi berbagai potensi bahaya secara bersamaan. Alat ini tidak hanya membaca data dari sensor, tetapi juga menganalisanya untuk menentukan tingkat ancaman dan memberikan respon visual yang sesuai melalui lampu LED. Di mana secara sederhananya sistem ini bekerja seperti penjaga otomatis yang memantau 3 hal: suhu ruangan, konsentrasi gas berbahaya, dan jarak objek di depannya. Di mana berdasarkan kombinasi dari ketiga faktor ini, sistem akan mengklasifikasikan situasi ke dalam 4 level. Aman, peringatan, bahaya, atau kritis. Baik, kita mulai di bagian 1 terlebih dahulu, di mana ada inisialisasi dan persiapan. Baik, jadi program dimulai dengan mendeklarasikan semua alat yang akan digunakan, di mana kita menggunakan include dht.h, di mana dia akan dipanggil untuk bisa berkomunikasi dengan sensor suhu dan kelembapan DHT11. Lalu ada definisi pin, di mana setiap komponen fisik, sensor dan LED dihubungkan ke pin spesifik pada Arduino. Kode ini memberikan nama yang mudah diingat untuk setiap pinnya, seperti DHT pin untuk sensor suhu, trigger pin, dan echo pin untuk sensor ultrasonik, serta LED kuning, LED merah, dan LED hijau untuk masing-masing indikator. Di mana ada konstanta kecepatan, di mana didefinisikan 3 konstanta: kedip underscore lambat, kedip sedang, kedip cepat, di mana ini untuk mengatur kecepatan kedip LED. Ini membuat kode lebih mudah dibaca dan diubah jika diperlukan. Selanjutnya, dalam fungsi setup, Arduino mempersiapkan semua komponen agar siap bekerja, di mana dimulai dengan serial begin 9600 yang akan membuka jalur komunikasi antara Arduino dan komputer untuk menampilkan datanya. Lalu ada DHT begin, di mana sini akan mengaktifkan sensor DHT11. Lalu ada pin mode, di mana dia mengatur mode setiap pinnya. Pin sensor diatur sebagai input untuk menerima data, sedangkan pin LED dan trigger pin ultrasonik diatur untuk output untuk mengirimkan sinyal atau menyalakan. Baik, lalu ada logika utamanya. Fungsi loop adalah jantung dari program ini yang berjalan terus-menerus. Setiap putaran loop melakukan 4 langkah utama, di mana langkah A dia mengumpulkan data sensor. Nah, di mana sistem ini melihat dan merasakan lingkungan sekitar dengan membaca data dari setiap sensornya. Di mana untuk suhu itu dia DHT.read temperatur, di mana dia mengambil data saat suhu ini dalam Celsius. Lalu untuk gas itu ada analog read dalam kurung MQ5_pin, di mana dia membaca nilai mentah dari sensor gas MQ5, yang dimana itu yang nilainya dari 0 sampai 1023. Lalu nilai ini kemudian dipetakan ke rentang 0 sampai 30.000 untuk memberikan perkiraan konsentrasi gas dalam parts per million atau ppm menggunakan fungsi map. Lalu untuk sensor jarak, yaitu sensor ultrasonik, diaktifkan dengan mengirimkan pulsa singkat dari trigger pin, dan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk kembali ke echo pin diukur. Waktu ini kemudian dikonversi menjadi jarak dalam sentimeter menggunakan rumus fisika kecepatan suara. Data yang terkumpul ini kemudian ditampilkan di serial monitor.
agar kita bisa memantau nilainya secara langsung. Lalu langkah B, dia akan menganalisa dan menentukan level bahaya. Inilah bagian paling cerdas dari program ini, di mana sistem tidak hanya melaporkan data tetapi juga mengevaluasinya. Sebuah variabel bernama level bahaya dibuat dan diatur ke 0. 3 kondisi bahaya didefinisikan: suhu bahaya benar atau true jika suhu di atas 25 derajat Celcius. Lalu gas bahaya benar atau true jika konsentrasi gas di atas 20.000 ppm, dan untuk jarak jika ada objek yang jaraknya kurang dari 5 cm. Program kemudian memeriksa satu persatu kondisi di atas. Setiap kali sebuah kondisi bahaya terpenuhi, nilai level bahaya akan bertambah 1. Hasilnya level bahaya bisa bernilai 0 aman, 1, 2, atau 3. Semua kondisi bahaya terpenuhi. Lalu langkah C, aksi dan respon visual berdasarkan nilai level bahaya yang sudah ditentukan. Sistem mengambil tindakan melalui struktur switch case di mana sebelum mengambil tindakan matikan semua LED, dipanggil untuk mematikan semua LED dalam keadaan mati atau reset. Case kosong aman jika level bahaya adalah 0, tidak ada tindakan yang diambil. Semua LED tetap mati. Program akan menunggu 1 detik sebelum memulai siklus pengecekan berikutnya. Case 1, peringatan. Jika level bahaya adalah 1, artinya hanya ada satu kondisi bahaya yang aktif. Sistem akan mengedipkan LED yang sesuai dan secara lambat. Jika suhu tinggi, LED kuning berkedip. Jika gas terdeteksi, LED merah berkedip. Jika ada objek terlalu dekat, LED hijau berkedip. Case 2, bahaya. Jika level bahaya adalah 2, ada 2 kondisi bahaya aktif. Sistem menganggap situasi lebih serius. Semua LED kuning, merah, dan hijau akan berkedip bersamaan dengan kecepatan sedang. Case 3, kritis. Jika level bahaya adalah 3, semua kondisi bahaya aktif. Ini adalah tingkat ancaman tertinggi. Semua LED akan berkedip bersamaan dengan kecepatan cepat untuk memberikan peringatan yang paling mendesak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk fisik dari hasil program kreasi saya. Baik, di sini langsung terbaca pada pojok kanan atas level bahaya 1, di mana yang terbaca adalah di sensor suhunya. Karena saya mengatur sensor suhu bekerja pada saat dia nilainya itu melebihi 25 derajat Celcius, maka lampu kuning yang berkedip. Karena di sini sudah terbaca suhu itu di 26,30 derajat Celcius, maka pada saat dijalankan maka lampu kuning akan langsung berkedip. Baik, di sini saya akan mencoba untuk sensor lainnya, di mana saya akan mencopot dari pin output dari sensor suhu. Baik, di sini saya akan mensimulasikan jarak terlebih dahulu. Saya menggunakan objek. Nah, di sini untuk jarak seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika hanya satu kondisi saja, maka lampu hijau saja yang akan berkedip. Baik. Lalu pada gas. Oke, di sini. Baik. Gas sudah terbaca tadi, namun ada kendala. Oke. Nah, hanya lampu merah saja yang berkedip. Oke, lalu bagaimana jika kita mensimulasikan level bahaya 2? Di sini saya akan memasukkan lagi kabel jumper yang menghubungkan sensor suhu ke Arduino Uno-nya. Baik. Oke, ada kendala teknis. Baik, di sini level bahaya sudah 1. Untuk men-trigger level bahaya 2, saya akan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, saya menggunakan benda di sini. Oke. Baik, di sini terbaca level bahaya 2, di mana jika level bahaya 2 terdeteksi,
maka ketiga lampunya akan berkedip secara sedang dengan kecepatan sedang. Nah, selanjutnya akan saya simulasikan untuk level bahaya 2, L3. Oke, dapat dilihat di pojok kanan atas terbaca level bahaya 3 dan lampu LED-nya berkedip tiga-tiganya dengan kecepatan yang sangat cepat. Oke, berikut adalah bentuk fisik dan simulasinya dari program kreasi saya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.